Shalom adik-adik. Wah, adik-adik, minggu ini nih adik-adik di rumah ditemenin sama Kak Angel, sama ada kakak Pedro. Oke, Kak Pedro, BTW Busway nih Kak. Iya, Kak Angel tuh baru menyadari setelah sekian abad akhirnya Kak Angel baru muncul di permukaan bumi ini Kak. Kayaknya aku juga sama nih Kak Angel. Oh my god, kita samaan. Samaan kita Kak Oh my Angel. god, gak tahu tuh gimana rasanya kangennya sama adik-adik di rumah tuh Kak. Pasti kangen banget sih Kak. Kangen banget Kak. Kangen banget Kak. Aduh luar biasa ya Kak. Tapi ngomongin tentang kangen nih Kak, BTW kita di sini mau ngapain ya? Kita di sini mau muji Tuhan Kak. Oh iya, poho Kak Angel teh lupa Kak. Kenapa Kak? Ya faktor U lah Kak, faktor U. Oke, tapi sebelum kita memuji Tuhan Kak, kita lebih baik berdoa dulu. Ya harus. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberi kesempatan kami untuk beribadah online. Tuhan Yesus, kami percaya walaupun kami beribadah online, rasa hormat kami tidak pernah kurang terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan memulai pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, udah berdoa tuh. Tadi udah kenalan juga. Apa lagi dong Kak? Kita mau ajak berdiri dulu deh adik-adik. Oke, lupa ya. Oke, adik-adik di rumah bangkit berdiri, ayo. Berdiri. Itu lihat, itu masih ada yang duduk Kak. Kamu, ayo. Berdiri. Kamu berdiri. Oke, udah pada berdiri nih Kak. Oke, udah pada siap. Sekarang kita mau let's praise Jesus. Adik-adik, kita percaya ya kalau Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati
Yuk adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Yuk adik-adik, kita siapin hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Adik-adik, sekarang kita saatnya mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan sebentar
Kami mau mendengar firman Tuhan, mari Tuhan berbicara pada setiap kami. Biar firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan sama Kak Yulia ya. Adik-adik pasti sering dengar dong kata patuh ya. Pasti patuh sama orang tua, patuh pada guru. Nah, kapan sih adik-adik dibilang sudah melakukan patuh ya? Nah, seseorang dikatakan sudah patuh ketika dia diberi tugas atau diberi satu perintah dan dia melakukannya. Nah, maka itu boleh dikatakan dia sudah melakukan yang namanya patuh. Nah, hari ini firman Tuhan akan mengajar kita belajar bagaimana kita belajar patuh pada Tuhan. Di firman Tuhan di Alkitab, kita banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang patuh pada perintah Tuhan adik-adik. Tapi hari ini kakak hanya mau membagikan 2 tokoh saja. Yang pertama kita belajar dari Bapak Nuh. Adik-adik pasti sudah tahu dong siapa Nuh ya. Nah, waktu zamannya Nuh hidup, Tuhan tuh melihat manusia semakin hari semakin jahat adik-adik. Dan Tuhan bermaksud untuk memusnahkan semua makhluk hidup yang ada pada zaman Nuh. Tapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan adik-adik. Sehingga Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Di mana bahtera itu akan diisi oleh Nuh dan keluarganya beserta dengan semua binatang-binatang, dipilih sepasang jantan dan betina untuk dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Nah, dan Nuh taat adik-adik. Dia taat melakukan perintah Tuhan, dia bangun bahtera itu. Nah, tokoh yang kedua kita mau belajar dari Bapak Abraham. Adik-adik juga pasti sudah tahu cerita Bapak Abraham. Nah, waktu usia Bapak Abraham 75 tahun, Tuhan memberikan perintah buat Bapak Abraham nih adik-adik. Bapak Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya untuk menuju satu tempat di mana Tuhan janjikan tempat itu buat Abraham dan keturunannya. Nah, tapi masalahnya nih adik-adik, waktu zaman Bapak Abraham kan nggak tahu ya tempat yang mau dituju itu seperti apa, jaraknya dari tempat dia tinggal ke sana berapa lama, orang-orang yang tinggal di sana seperti apa, Bapak Abraham nggak tahu adik-adik. Kalau sekarang sih kita mudah ya adik-adik ya. Sekarang misalnya adik-adik mau pergi kemana, mudah sekali kita pergi, tinggal buka, cari di Google, internet. Nah, kita pasti bisa tahu, oh tempatnya seperti ini. Nah, tapi waktu zaman Bapak Abraham nggak seperti itu. Tapi Abraham taat ya adik-adik ya. Dia pergi untuk menuju tempat di mana Tuhan perintahkan dia untuk pergi. Nah, adik-adik, bagaimana dengan setiap kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan kakak? Di firman Tuhan begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Contohnya, Tuhan memerintahkan kita jangan mencuri. Tuhan juga memerintahkan kita jangan berbohong. Dan Tuhan juga memberikan perintah pada kita untuk kita menghormati ayah dan ibu kita. Dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah adik-adik, sekarang kan lagi masa-masa pandemi ya. Nah mungkin Tuhan, adik-adik juga tanya, ada nggak perintah Tuhan untuk masa-masa seperti ini? Nah ternyata di masa-masa seperti ini pun Tuhan punya perintah loh adik-adik. Nah perintahnya yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersuka cita dan bersyukur. Mungkin adik-adik ngomong, oh gimana bisa bersuka cita, gimana bisa bersyukur. Orang sekarang gak kemana-mana, di rumah aja. Sekolah dari rumah. Dulu kita masih bisa pergi ke gereja, bisa ketemu teman-teman di gereja. Dulu saya masih bisa sekolah, ketemu teman-teman di sekolah, ketemu ibu guru. Mungkin pulang dari gereja kita masih pergi sama keluarga. Tapi sekarang di rumah aja, gak kemana-mana, bosen. Nah mungkin adik-adik mikir seperti itu. Tapi Tuhan tetap memerintahkan kita adik-adik untuk tetap bersuka cita dan tetap bersyukur. Nah kenapa sih kita harus tetap bersuka cita? Kenapa kita harus tetap bersyukur? Nah satu, karena kakak dan adik-adik sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita masih bisa ibadah walaupun online. Adik-adik juga masih bisa sekolah walaupun online. Dan papa mama masih bisa bekerja, itu hal-hal yang harus kita syukuri adik-adik. Nah perintah yang kedua di masa-masa seperti ini,
yaitu Tuhan suruh kita tetap berdoa. Bulan lalu adik-adik diajar firman Tuhan tentang berdoa. Dan demikian Tuhan juga memerintahkan kita, Tuhan juga minta untuk kita tetap berdoa adik-adik. Kita berdoa untuk siapa sih adik-adik? Berdoa buat diri kita sendiri. Berdoa buat orang tua kita. Berdoa buat teman kita, buat saudara, buat guru, buat bangsa. Banyak hal yang harus kita doakan adik-adik. Dan itu perintah Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Biar semuanya tetap dalam keadaan baik. Nah, kita mau buka dulu firman Tuhan ya adik-adik di Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Kakak bacain ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8-nya, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah adik-adik, dari ayat di atas kita bisa tahu ketika kita taat pasti kita ada hadiahnya adik-adik. Saat Bapak Nuh taat melakukan perintah Tuhan, dia bikin bahtera yang besar, maka Bapak Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan ketika Abraham taat melakukan perintahnya, dia pergi meninggalkan keluarganya, Abraham dan keturunannya diberkati menjadi sebuah bangsa yang luar biasa besar. Nah bagaimana dengan kita? Ketika kita taat juga adik-adik, pasti kita juga terima hadiahnya. Tapi ingat ya adik-adik ya, kalau taat ada hadiahnya, otomatis kalau kita tidak taat pun kita juga ada akibatnya. Dan biasanya akibatnya nggak enak. Nah karena itu kita harus belajar taat ya adik-adik ya. Nah kita mau baca ayat hafalan hari ini ya adik-adik. Ayat hafalannya dikatakan di Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah adik-adik di sini dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang suka akan perintah-perintah Tuhan, dikatakan berbahagia. Makanya kalau adik-adik dan kakak mau berbahagia, jadilah anak-anak yang menaati perintah Tuhan. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kakak harap apa yang kakak sampaikan adik-adik bisa mengerti, adik-adik bisa lakukan. Tetap semangat ya adik-adik. Ingat, di masa-masa pandemi seperti ini kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap bersyukur, dan kita tetap berdoa. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa ya. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh menjadi orang yang boleh mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu. Happy Sunday, God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Thank you, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Bye-bye, Jesus bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Thank you, God bless you all. Happy Sunday, bye-bye. Salam kakak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Terima kasih, God bless you all. Shalom, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless
Syaf. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you. Bye. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hafalan hari ini adalah Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Terima kasih, God bless you, bye. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nama saya Jose. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Amin. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nama saya Merliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa yang benar didengarnya. Terima kasih and God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih, God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang yang benar didengarnya. Terima kasih, God bless you. Amsal 15 ayat 29 mengatakan Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dadah. Shalom, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar itu didengarnya.
kasih, God bless you. Hafalan minggu ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fisik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you, bye. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you. 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Makasih. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Terima kasih, God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. God bless you, dadah. Shalom, ayat minggu ini adalah Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dadah, God bless you.